Alhamdulillah, rasa saya menjadi santri baik. Setiap hari semakin baik. Karena kita dilatih menjadi seorang yang berpribadi disiplin. Karena dengan sistem-sistem yang dilancarkan kepada kita, dibuat sedemikian rupa untuk kita patuhi dan kita jadikan sebagai motivasi dalam kehidupan. Ada sukanya dan ada duka. Begitu banyak proses yang harus dijalanin bersama. Di antaranya suka, yaitu banyak kita memiliki teman yang berbeda suku, ras maupun bahasa. Dengan itu kita berbagi pengalaman, bahasa, dan maupun duka yang saya alami, yaitu sudah berapa tahun ini saya belum dikunjungin oleh orang tua, jauh dari orang tua dan keluarga yang begitu kita sayangi. Dan di mana kita juga harus melawan sifat-sifat yang kita bawa dari rumah, seperti pemalas dan sebagainya. Menurut saya, menjadi santri itu rasanya ada enaknya dan juga nggak ada enaknya. Enaknya itu ketika kita mendapatkan ilmu yang kita tidak dapatkan di luar sana. Contohnya, kita mendapatkan ilmu agama secara mendalam sehingga kita dapat memahami mana yang hak dan mana yang batil, mana yang benar dan mana yang salah. Di sini kita diajarkan bagaimana menuntut ilmu itu supaya berkah. Seperti kata pepatah, al-adabu fawqal ilmi. Adab itu kedudukannya lebih tinggi daripada ilmu. Kita di sini diajarkan oleh ustadz kita bagaimana caranya ilmu itu didasari oleh adab, supaya ilmu kita yang kita dapat itu menjadi berkah dan bisa kita amalkan di kehidupan sehari kita. Yang gak enak menjadi santri itu menurut saya adalah setiap kegiatan kita dari bangun tidur hingga tidur kembali itu semua berjalan dengan penuh kegiatan. Kita tidak bisa merasakan masakan orang tua, jauh dari orang tua. Udah gitu setiap kegiatan di sini banyak yang dilakukan dengan ngantri. Seperti makan kita ngantri, mandi kita juga ngantri. Ada kalanya kita juga merasa bosan dengan kehidupan di pesantren ini. Tapi saya sadari bahwa menuntut ilmu itu memang susah. Dan saya yakini itu adalah proses bagaimana menjadikan kita di kemudian hari itu menjadi sukses. Dan yang kita lakukan itu berguna di kemudian hari. Tantangan menjadi seorang santri yaitu harus belajar lebih baik. Kata sebuah pepatah, yaitu hari ini harus lebih baik daripada hari sebelumnya. Contohnya adalah ketika kita melaksanakan sholat tahajud. Sholat tahajud di sepertiga malam. Nah, di pondok ini kita dilatih untuk menjadi lebih baik daripada hari sebelumnya, yaitu dengan sholat tahajud secara berjamaah. Saya sekarang di kelas takhusus 10, yang dimana kelas takhusus ini menargetkan khatam 30 juz Al-Quran dan berbahasa Arab. Ini yang akan menjadi tantangan saya ke depan. Tapi insya Allah dengan usaha yang saya miliki, maka tantangan tersebut akan saya hadapi dengan sekuat tenaga. Kesulitan dalam menghafal itu muncul dari diri pribadi sendiri. Ketika kita menghafal, kita menemukan ayat yang begitu berbeda dari ayat sebelumnya. Dan muncul kata-kata baru dalam ayat tersebut. Itu yang membuat kita kadang menjadi pemalas, kadang pun kita jadi putus asa. Menurut saya tantangan sebagai santri itu adalah menjaga istiqomah. Karena dengan istiqomah itu kita diuji keimanan kita. Seperti mengulang-ulang hafalan, melakukan kegiatan itu dengan berulang-ulang, itu membuat kita bosan. Dan di situ pula kita diuji. Contoh dari istiqomah itu misalnya memurjah hafalan, sholat lail, sholat sunnah. Ketika kita menjadi santri, terkhusus di Hidayatullah Depok, kita akan bertemu berbagai macam suku dari teman-teman kita. Karena dengan itu kita harus
beradaptasi harus sama-sama menjalin hubungan yang baik. Karena dengan itu kita bisa saling menjalin persahabatan antara santri dan santri yang lain. Karena menurut saya santri itu berakhlakul karimah dan memiliki ilmu agama yang begitu mendalam, begitu luas. Maka dari itu saya nyantri di Pondok Pesantren Hidayatullah Depok untuk memumpuni ilmu-ilmu agama yang saya belum tahu sebelumnya. Dan insya Allah cita-cita saya ke depan yaitu akan menjadi seorang ulama, seorang yang hafidz Quran, mengajak orang-orang agar selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menarik menjadi santri itu adalah kesolehannya dalam beribadah, kefasihannya dalam berbahasa Arab, udah gitu memahami banyak ilmu agama secara benar, sehingga di saat di luar nanti ilmu itu akan berguna di masyarakat. Terus lebih baik dan selalu mengasah kemampuan serta basic kita yang kita punya dan selalu mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan. Menurut saya dengan belajar bersungguh-sungguh dan mengamalkannya itu sudah berkontribusi besar bagi negara, karena di sini kita diajarkan berbagai macam hal, misalnya dengan eskul ataupun dengan kegiatan-kegiatan lainnya. Itu menurut saya sudah ada kemungkinan yang kita lakukan di masa depan. Contohnya kita di sini belajar kebun hidroponik. Itu menurut saya di masa depan nanti akan berguna karena suatu saat kita akan membutuhkan ilmu itu. Sepatutnya kita menuntut ilmu, sepatutnya kita rajin belajar agar memiliki ilmu yang kita bisa amalkan, aplikasikan, dan mengajarkan kepada orang lain, dan lebih penting lagi agar menjadi suri tauladan bagi yang lain. Maka dengan itu saya selalu giat belajar, tekun menuntut ilmu, agar kedepannya saya bisa mengajarkan kepada orang lain. Yang sebagaimana saya sebutkan menjadi suri tauladan, itu saya aplikasikan di sini. Ketika ada ustadz yang menyampaikan ilmu, itu sebisanya saya catat atau saya pahami, agar kedepannya saya bisa sampaikan kepada orang lain yang belum tahu tentang ilmu tersebut. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Burung Iriam, burung cendrawasih, cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.